Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku, Abdurrahman Bayaki Khairi dari Prodi Manajemen Aset Publik kelas 23. Nah, kali ini aku akan melanjutkan materi statistika terapan dari episode yang lalu. Kali ini kita akan membahas tentang statistika deskriptif yang berhubungan dengan penyajian dan ringkasan data. Nah, tanpa berlama-lama lagi, simak yuk. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai apa sih statistika deskriptif itu. Statistika deskriptif merupakan teknik penyajian dan peringkasan data sehingga menjadi informasi yang mudah dipahami. Apa saja yang disajikan dan diringkas itu ada variabel, yang mana variabel itu ada univariate, ini satu variabel, bivariate ini dua variabel, dan multivariate ini lebih dari dua variabel. Lalu, yang disajikan dan diringkas juga ada tipe data dan skala pengukuran yang sudah kita bahas di episode sebelumnya. Oke, kita lanjut saja. Yang pertama, dimulai dari penyajian data. Penyajian data yang pertama dapat berupa tabel. Tabel disajikan untuk menyajikan statistik berdasarkan observasi atau kategori. Variabel kategori terdiri dari tabel frekuensi, tabel kontingensi. Sedangkan variabel numerik ini biasanya dikategorikan, teman-teman. Nah, seperti ini contohnya. Ini ada mahasiswa satu, itu ini JK ini mungkin jenis kelamin ya, teman-teman. Biasanya ini dimisalkan, misal satu itu laki-laki, dua itu perempuan. Lalu di sini ada tinggi badan, berat badan, dan agamanya. Ini contoh tabel secara umum, teman-teman. Lalu ini ada tabel frekuensi, yang mana di sini data-data tadi dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin. Sini ada laki-laki, frekuensinya sekian, dan ini persentase relatifnya, terus hingga kumulatifnya. Dan yang bawah ini ada tampil kontingensi atau biasanya disebut dengan cross tabulasi, yang mana di sini kita mengelompokkan berdasarkan jenis kelamin dan juga agama. Misal di sini nih laki-laki totalnya ada 12 orang, yang mana 9 diantaranya itu agamanya Islam, satu Kristen, satu Katolik, dan satu Buddha. Lalu untuk yang Islam sendiri itu kan terdiri dari laki-laki dan perempuan, itu ada 9 orang dan 9 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Jadi totalnya yang beragama Islam itu ada 13 dan seterusnya, teman-teman. Oke, untuk cara menyusun distribusi frekuensi, teman-teman, yang pertama itu tentukan kategori, di mana kita juga harus menentukan jumlah kelasnya terlebih dahulu. Yakni rumusnya 1 ditambah 3,322, ini biasanya cukup 3,3 saja, teman-teman, itu sudah boleh dikalikan dengan log n, yang mana n ini jumlah data sampel yang kita punya. Lalu tentukan lebar kelas, ini I itu interval, yang mana ini nilai maksimum dikurangi nilai minimum atau range-nya, lalu dibagi dengan jumlah kelasnya, teman-teman. Yang ketiga, tetapkan nilai awal, yang mana ini biasanya bisa nilai minimum kita atau yang kurang darinya. Lalu tentukan batas masing-masing kelas, hitung frekuensi pengamatan dari masing-masing kelas. Lalu ini kalian juga boleh untuk menghitung frekuensi relatifnya, teman-teman. Ini cari proporsi masing-masing dari masing-masing kelas. Ini kalian dapat menghitung frekuensi dari tiap kelas dibagi dengan total data yang teman-teman miliki. Oke, berikutnya. Ini nih, misal diketahui jumlah datanya 21. Nah, berarti teman-teman tinggal masukin aja ke rumus yang ini. Oke, lanjut. Nah, dari 21 itu tadi diperoleh, teman-teman, jumlah kelasnya dari kita yang menghitung tadi.
ditambah 3,3 log N itu ketemu 5,39. Nah, ini kita bulatkan ke atas jadi 6. Lalu dari data yang kita miliki di sini adalah mungkin ini tinggi badan ya teman-teman. Nilai maksimumnya ada 176 dan nilai minimumnya ada 151. Untuk menentukan lebar kelas, teman-teman dapat menghitung range-nya terlebih dahulu, yakni nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum, lalu dibagi dengan jumlah kelas yang teman-teman miliki, sehingga diperoleh 4,17 dan diperoleh hasil akhirnya adalah 5. Nah, lalu teman-teman dapat menyajikannya dalam tabel distribusi frekuensi seperti berikut. Ini termasuk tabel distribusi data berkelompok ya teman-teman. Nah, tadi kenapa sih kita membulatkannya itu ke atas? Nah, ini untuk memenuhi jumlah kelas yang kita inginkan teman-teman, yakni 6. Nah, misalnya ini 151 sampai 155 ya teman-teman. Itu ada 5 ya teman-teman lebar kelasnya. Jumlahnya 5, yakni 151, 152, 153, 154 hingga 155 dan seterusnya. Oke. Nah, di sini untuk menghitung kelanjutannya, teman-teman harus mencari tengah kelasnya dulu, teman-teman. Yang mana di sini yang pertama ada 153, 158 hingga 178. Mana tiap frekuensinya itu ada 1, 4 dan jika dijumlahkan itu adalah 21. Nah, di sini selain tabel, teman-teman juga dapat menyajikannya dalam bentuk histogram, teman-teman. Nah, ini histogram ini diperoleh dari hasil perhitungan pada tabel yang sebelumnya, teman-teman. Dapat dilihat di sini, ini kelas awal kita yang kita miliki itu 151 hingga 155. Namun, biasanya histogram itu hanya menyajikan tepi bawah dan tepi atas saja, teman-teman. Nah, 150,5 ini merupakan tepi bawah, yakni diperoleh dari 151 dikurangi 0,5 dan 155,5 ini merupakan tepi atas dari kelas pertama kita, yakni 155 ditambah 0,5 dan seterusnya. Lalu ini adalah tabel ringkasan statistik dari tabel distribusi frekuensi yang tadi, teman-teman. Ini dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, yang mana laki-lakinya ada 12 dan perempuannya ada 9. Nah, ringkasan statistiknya itu ada mean, median, standar deviasi, nilai minimum, dan juga nilai maksimumnya, teman-teman. Oke, penyajian berikutnya itu dapat berupa pie chart, teman-teman. Nah, di sini misal yang tadi nih, itu kita memiliki responden laki-laki itu sebanyak 12,57%. 12 orang, mohon maaf. Ulangi, 12 orang, yang mana itu sama aja senilai 57%, dan 9 orang perempuan, yang mana itu sama dengan 43%. Dan ini untuk agamanya sendiri, teman-teman. Ini di sini ada 13 orang yang beragama Islam atau sebesar 62%. Lalu 2 orang yang beragama Katolik atau 9% dan seterusnya, teman-teman. Nah, di sini juga ada diberikan contoh penyajian dalam bentuk pie chart yang lain. Di sini membandingkan profesor ya, teman-teman. Ini ada yang publik dan juga yang private. Lalu kita langsung saja ke yang berikutnya karena ini mungkin sama saja konsepnya dari yang sebelumnya, teman-teman. Berikutnya ada bar chart. Ini yang mudah saja, teman-teman. Ini mungkin ini yang profesor publik yang warna merah. Lalu untuk yang warna hijau itu adalah profesor private. Nah, akan tetapi untuk yang sebelah kanan ini berbeda dari yang sebelah kiri, teman-teman. Nah, sebelah kiri ini kan membandingkan dengan menyejarkan kedua tipe ya teman-teman, yakni publik dan private. Akan tetapi yang sebelah kanan ini publik dan private itu dibikin saling tumpang tindih, teman-teman. Dan ini hasilnya berupa kumulatif dari keduanya. Misal di sini yang private ada sekitar 60 katakanlah. Dan di sini
yang eh, publik ada sekitar 80 orang. Jadi di sini membandingkannya itu ditumpang tindihkan teman-teman. Oke, berikutnya ada distribusi data teman-teman. Nah, kita ini dapat mengetahui data-data kita, distribusinya khususnya itu dalam bentuk grafik juga teman-teman. Nah, di sini ada pertama adalah bell shape atau normal distribution. Yang mana ini bentuknya seperti bentuk bell ya teman-teman. Yang mana frekuensi data awal kita, misal di sini sekitar 60, itu ada sekitar katakanlah 10. Nah, nanti dia akan naik pada titik tengahnya di sini. Ini biasanya yang normal distribusi itu nilai mean, median, dan juga modusnya itu sama teman-teman. Lalu dia akan turun ke 10 lagi pada nilai maksimumnya, katakanlah 140. Lalu yang B ini ada uniform distribution. Ini yang mana frekuensi dari setiap datanya itu kurang lebih sama ya teman-teman. Maksudnya tidak jauh berbeda. Yang di sini yang C ini skewed to the right, yang artinya data ini mempunyai outlier di nilai maksimumnya ini dapat dikatakan outlier. Sedangkan kalau skewed to the left itu dapat dikatakan nilai minimumnya itu sebagai outlier. Nah, di sini kalau yang skewed ini itu biasanya nilai median dan meannya itu tidak berada dalam letak yang sama teman-teman. Tidak seperti distribusi normal yang awal tadi. Oke, berikutnya. Nah, kurang lebih seperti ini kurva normal. Ini yang mana nilai tengahnya ini nilai tengahnya itu mean teman-teman. Ini biasanya sama juga dengan median. Nah, ini fungsi distribusi probabilitasnya yang distribusi normal kurang lebih seperti ini. Tapi mungkin kita tidak terlalu jauh untuk belajar ini teman-teman. Lalu untuk histogramnya itu biasanya berbentuk seperti ini. Lalu biasanya juga ada normal quantile plot teman-teman, yang mana titik-titiknya ini atau plot-plotnya ini akan terplotting selalu berdekatan dengan garis teman-teman. Itu biasanya dia adalah plottingan yang berdistribusi normal. Nah, ini central limit theorem atau teorema limit pusat ini itu mengatakan bahwasannya untuk sampel yang berukuran N atau N lebih dari 30 atau bisa dikatakan 30 ke atas teman-teman, dari suatu populasi yang mana populasi itu bisa saja tidak berdistribusi normal, maka dia ini sampel mean-nya itu akan berdistribusi normal jika N-nya itu 30 atau lebih. Oke, berikutnya ada scatter plot. Nah, biasanya ini cocok untuk membandingkan dua variabel. Nah, ini grafik untuk kualitatif data bivariate. Nah, scatter plot untuk dua kualitatif data. Nah, ini biasanya digunakan untuk mengetahui hubungan dua variabel, teman-teman. Nah, ini ada rumus korelasi atau hubungan ya. Yang mana SXY itu sigma dari XI dikurangi X bar dikali YI dikurangi Y bar dibagi dengan jumlah data sampel dikurangi 1. Sedangkan SXY teman-teman ini kalian juga dapat menghitungnya dengan secara komputasi teman-teman, yakni sigma XI YI dikurangi sigma XI dikali sigma YI dibagi dengan N lalu dibagi dengan N-1. Nah, di sini biasanya korelasi yang kuat itu biasanya itu nilainya akan mendekati 1 teman-teman, 1 atau -1. Nah, itu tadi pembahasan mengenai penyajian data. Untuk berikutnya ada ringkasan data. Materi ini akan saya sampaikan pada episode berikutnya. Jadi, semoga materi penyajian data ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk menyimak episode berikutnya.